Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imelda Selvianingrum dengan NIM 8538340756. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Banjarmasin. Salam kenal ya teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas 1, yaitu tepatnya pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian singkat dari ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi berdasarkan BMP atau modul filsafat ilmu. Saya akan bacakan ya. Ontologi, hal-hal apa saja yang ada atau dapat dikatakan atau mungkin ada, bagaimana mewujudkannya. Sedangkan epistemologi yaitu khusus mempelajari tentang pengetahuan atau ilmu itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan metodenya, validasinya, dan ruang lingkupnya. Yang selanjutnya adalah aksiologi, fokus pada nilai, yaitu etika, estetika, penerapan ilmu, pengetahuan dalam dunia nyata. Oke, next, saya akan menjelaskan lebih mendalam melalui PowerPoint yang saya buat pada video ini. Serta saya akan menjelaskan secara jelas apa sih atau bagaimana ya poin-poin tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi tersebut. Serta saya akan menjelaskan keterkaitan ketiganya ini sebagai fondasi utama filsafat ilmu. Silahkan disimak sampai akhir ya. 3 pilar filsafat. Yang pertama ada ontologi. Dengan kata lain, ontologi itu bertanya, sebenarnya apa ya yang ingin kita ketahui dan apa hakikat realitas yang ingin kita pelajari. Serta apakah hal yang kita kaji itu benar-benar ada atau hanya konsep di pikiran kita. Yang kedua ada epistemologi, yaitu bagaimana kita tahu. Dengan kata lain, epistemologi itu bertanya, bagaimana kita mendapatkan pengetahuan itu, atau dari mana kita tahu itu benar, metode apa yang digunakan, dan juga bagaimana kita mengujinya. Dan yang ketiga adalah aksiologi, nilai dan etika. Untuk apa sih ilmu itu? Untuk apa ilmu itu digunakan, dan nilai moral apa yang melekat dari ilmunya tersebut. Etika apa yang harus dijaga, serta apa batas penggunaan ilmu tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan sedikit analogi pembelajaran, yaitu khususnya materi pohon atau tumbuhan. Ontologi terletak pada ketika menjelaskan bahwasanya pohon adalah makhluk hidup yang memiliki batang, akar, dan daun yang mampu mengolah makanannya sendiri melalui fotosintesis atau bikin makanannya sendiri, yaitu dari sinar matahari. Nah, jadi kita sebagai guru menjelaskan secara simpel bagaimana sih konsep dasar atau hakikat keberadaan pohon tersebut di alam semesta. Berikutnya adalah bagian epistemologi, di mana siswa mulai bertanya nih, bagaimana pohon itu bisa tumbuh besar, atau bagaimana cara pohon makan. Dari situ, kita bisa mengajak murid-murid ke kebun sekolah untuk melakukan pengamatan. Kita ajak mereka melihat langsung proses penyerapan air oleh akar atau menjelaskan proses fotosintesis melalui eksperimen sederhana agar mereka tahu secara ilmiah bagaimana pengetahuan tentang pertumbuhan pohon itu didapatkan. Dari situ muncullah aksiologi, di mana kita sudah mulai mengajarkan ke anak-anak apa sih manfaat pohon tersebut bagi kita, seperti menghasilkan oksigen untuk bernapas dan memberikan keteduhan.
Lalu kita juga mengajarkan ke anak-anak untuk menyayangi tanaman dengan cara menyiramnya dan tidak merusak pohon sembarangan. Karena mereka sudah tahu bahwasanya pohon sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia, maka dari itu jelaskanlah secara jelas bahwasanya kelestarian alam harus dijaga dan kita tidak boleh menebang pohon secara liar, karena itu akan merusak ekosistem. Yang terakhir adalah kita membahas keterkaitan ketiganya. Jadi sudah jelas bahwasanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi tidak dapat dipisahkan. Ketiganya membentuk fondasi utuh dari ilmu pengetahuan. Ketiga pilar ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Jika satu saja hilang, maka ilmu akan menjadi timpang dan kehilangan arah. Ketiganya bekerja seperti satu sistem yang utuh. Ontologi menentukan apa yang dipelajari, epistemologi mengatur bagaimana mempelajarinya, dan aksiologi mengarahkan untuk apa ilmu itu digunakan. Hasil akhirnya adalah ilmu yang utuh dan bermanfaat. Jadi, kita sebagai guru harus menerapkan peran dasar-dasar filsafat ilmu ini supaya mengajarkan ilmu dengan benar, dengan cara yang tepat untuk tujuan yang baik. Sekian materi singkat mengenai dasar filsafat ilmu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam penyampaian materi saya tadi. Saya Imelda Selvianirum pamit undur diri dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.